Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah juga tarawih, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-16 ini, di pertengahan Ramadan ini, kita masih diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesehatan dan kemudahan untuk terus menjalankan ibadah, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan semangat agar kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah menjanjikan sesuatu melalui lisan Rasulnya, man qama Ramadana, barang siapa yang berdiri menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan dengan ibadah, tilawah, salat dan lain sebagainya, imanan wahtisaban, dengan semangat keimanan dan juga tulus ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat demikian atas dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun para ulama menjelaskan di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa besar harus ditaubati jika ingin diampuni. Tapi terlepas daripada itu, maka keistiqomahan untuk terus berdiri pada malam Ramadan adalah hal yang wajib kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi kita ikuti jalannya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah terus mempelajari ajarannya, mengamalkannya, menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kelak kita layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Fakir selalu mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga jamaah sekalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar adalah menjalankan semua perintah Allah semuanya, tanpa tapi-tapi, tanpa nanti-nanti, tanpa terkecuali, dan juga meninggalkan semua larangan Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang mudah maupun yang sukar, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Jikalau itu perintah Allah kita jalankan, dan jikalau itu larangan dari Allah kita tinggalkan. Itulah hakikat takwa, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah tujuan daripada Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Ayatnya sering dibaca, yang akhirnya kita pun hafal, yang dimana di akhir ayat Al-Baqarah 183 itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan banyak sekali keutamaan orang-orang yang bertakwa. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah siapkan kehidupan dunia dan juga akhirat yang terbaik untuknya, asalkan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya takwa ini akan lebih baik lagi, akan lebih nikmat lagi, akan lebih berkah lagi jikalau takwa ini tidak berhenti hanya pada diri kita saja. Ketika takwa itu hadir dalam sebuah rumah tangga, maka lihat bagaimana rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah yang luar biasa, di mana ayah dan ibu dan anak sibuk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin berkah. Dan semakin berkah lagi jikalau ketakwaan itu juga dilebarkan lagi kepada masyarakat, di mana masyarakatnya bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kemaksiatan itu dapat ditekan sebaik-baiknya. Makanya semangat kita bukan berhenti pada ketakwaan individu saja, tapi harapannya juga ketakwaan masyarakat dan bahkan juga negara. Karena bayangkan hari ini ketika negara atau bahkan para pemimpin yang mengurusi banyak urusan rakyat itu tidak bertakwa kepada Allah, urusannya, kerugiannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kerugiannya adalah untuk seluruh wilayah yang dia ampu. Bayangkan saja kerugian negara yang kita dengar di pekan-pekan ini, korupsi lagi merajalela, lagi naik-naiknya. Bahkan ada meme
liga korupsi Indonesia yang sangat besar sekali angkanya. Bahkan saya melihat angka itu miris sekali, karena kita punya hak untuk mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya telah contohkan. Rasulullah menjadi pemimpin terbaik, menyediakan layanan terbaik bagi rakyatnya, pendidikan gratis, kesehatan yang cuma-cuma, itu Rasulullah contohkan. Dan jika kita melihat dari mana dananya, kita lihat angkanya begitu besar, bahkan menyentuh angka kuadriliun. Nah, nanti akan ada penjelasan rinci tentang itu. Tapi yang jelas, ketakwaan ini jikalau masuk ke dalam diri para pemimpin yang menguasai banyak wilayah yang juga dirasakan oleh masyarakat banyak, itu nikmatnya luar biasa. Bagaimana para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu juga mencontohkan ketakwaan itu luar biasa. Salah satu kisah yang menurut saya luar biasa adalah kisahnya Umar bin Khattab, yang beliau itu pada seorang khalifah, tapi lari sana sini untuk mengejar unta zakat yang lepas. Bagaimana seorang khalifah lari-lari ngejar unta zakat yang lepas? Pas ditanya kenapa, itu untanya umat. Untanya umat. Maka bayangkan bagaimana unta saja dikejar, karena bukan harta miliknya, tapi harta milik umat, sehingga itu haknya umat. Belum lagi ketika kisah Umar bin Khattab yang mengadu makanan untuk seorang perempuan dengan anak-anaknya yang sudah sangat masyhur. Ini juga karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu demi satu rakyatnya diperhatikan dengan baik. Dan itu juga mencontoh, akhirnya teladan itu turun kepada seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, yang kelak akan menjadi pemimpin fenomenal dalam Islam, di mana dalam kepemimpinannya dengan ketakwaannya yang luar biasa, Allah berkahi daerah kekuasaannya. Bahkan dikatakan sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Saking makmurnya, saking luar biasanya. Ini ketakwaan ketika naik kepada para pemimpin. Ketakwaan levelnya level negara, luar biasa. Dan secara individu Umar bin Abdul Aziz juga sama. Beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Suatu ketika pernah gubernur datang kepada Umar bin Abdul Aziz untuk melaporkan laporan daerahnya. Jadi sang khalifah mendapatkan laporan dari bawahannya, yaitu para gubernur. Ketika membahas masalah urusan umat, urusan rakyat, digunakan semua fasilitas negara. Lampu-lampu dihidupkan semuanya, digunakan untuk membahas urusan negara. Tapi ketika kemudian sang gubernur bertanya tentang masalah pribadi sang khalifah, wahai khalifah, sekarang urusan sudah selesai, bagaimana dengan kabarmu? Bagaimana kabar anak-anakmu? Bagaimana kabar keluargamu? Maka Umar bin Abdul Aziz tidak melanjutkan pembicaraan sebelum mematikan semua lampu yang ada, dan dia mengeluarkan satu lilin punya miliknya, kemudian dihidupkan. Terus gubernur itu bertanya, kenapa kok menggunakan lilin ini? Kenapa nggak dihidupkan semua? Kalau kamu tanya tentang urusan masyarakat, urusan negara, urusan umat, kita gunakan lampu-lampu itu. Itu lampu milik umat, lampu milik negara. Maka itu haknya umat. Tapi kalau kamu bertanya tentang pribadiku, tentang keadaanku, keluargaku, maka kita gunakan lilin ini. Ini punyaku. Lihat bagaimana kewaraan seorang pemimpin itu memberikan berkah kepada masyarakatnya. Maka andaikan 900-an triliun atau ribuan triliun itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, wah tentu luar biasa. Saya menghitung, saya seorang kepala sekolah dalam sekolah SD yang saya tahu bagaimana kebutuhan keuangan dalam sebuah sekolah dasar. Minimal untuk semuanya gratis, pembangunan maupun juga operasional, setahun itu 2 miliaran. Maka jika 2 miliar, itu kan 1 juta itu 10 kali 100 ribuan. 1 miliar itu 1000 juta. 1 triliun itu 1000 miliar. Ini korupsinya sampai 1 kuadriliun atau 1000 triliun, artinya 1 juta miliar. Jikalau untuk sekolah gratis saja perlu 2 miliar, maka cukup 500 ribu sekolah gratis bisa kita bangun. Jikalau semua harta itu berkah di tangan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi punya pendidikan gratis, mimpi punya kesehatan gratis itu bukan hal yang utopis. Rasulullah mencontohkan kepada kita, dan harusnya para pemimpin itu bertakwa kepada Allah dan mencontoh bagaimana Rasulullah itu memimpin. Semoga ini menjadi wawasan dan tambahan ketakwaan kepada kita, yang jikalau kita punya jabatan, kita punya wilayah yang kita riayah yang kita kuasai,
semoga bisa memimpin dengan takwa, karena sungguh pemimpin yang bertakwa akan mendapatkan berkah bagi dirinya dan juga masyarakatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.